رمضان 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 يا حبيب. Pada dasarnya, pasien gagal ginjal yang menjalani cuci darah sekalipun tetap dapat menjalankan ibadah puasa karena ada nilai baik atau sisi positif dari mereka pada saat menjalankan puasa, yaitu salah satunya dapat mengurangi kadar cairan yang memang harus mereka batasi. Tantangan kebanyakan dari mereka adalah soal minum. Mereka selalu bilang bahwa saya susah sekali dok untuk mengurangi minum saya. Nah, dengan seperti itu puasa dapat menjadi salah satu hal baik atau solusinya. Tapi ada syarat-syaratnya ya. Syarat yang pertama yaitu mereka dapat menjalankan ibadah puasa pada saat tidak dalam jadwal cuci darah. Karena berdasarkan International Diabetes Federation dan Diabetes and Ramadan Alliance International menyatakan bahwa gagal ginjal adalah kelompok yang sangat beresiko tinggi menjalani ibadah puasa pada saat cuci darah, sehingga mereka dianjurkan untuk tidak berpuasa pada saat HD atau hemodialisis atau cuci darah. Karena pada saat cuci darah akan terjadi penarikan cairan dan juga gula darah dari dalam tubuh yang akan menimbulkan penurunan gula darah dan juga tekanan darah pada pasien. Dan pada saat orang berpuasa juga sama, yaitu dapat terjadi penurunan cairan dan juga gula darah karena tidak makan dan tidak minum selama beberapa jam. Sehingga apabila pasien gagal ginjal berpuasa pada saat cuci darah, maka tingkat penurunan gula darah dan juga cairan akan semakin tinggi dan akan mengakibatkan penurunan tekanan darah secara drastis yang akan berakibat buruk pada pasien. Syarat yang kedua yaitu konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter apakah pasien cukup stabil kondisinya untuk dapat menjalankan ibadah puasa. Biasanya pada kondisi di mana tanda vital pasien baik, yaitu dapat dilihat terutama dari tensi darah dan juga gula darah, kemudian tidak ada tanda-tanda overload atau kelebihan cairan seperti bengkak dan juga sesak, serta parameter laboratorium seperti ureum, kreatinin, dan juga hemoglobin yang sesuai, pasien akan dapat diizinkan untuk dapat berpuasa, walaupun tetap harus dalam pengontrolan yang ketat dan juga evaluasi setelah 2 minggu kemudian. Syarat yang ketiga yaitu apabila terjadi keluhan-keluhan saat berpuasa seperti pusing, kemudian dada berdebar-debar atau nyeri sampai dengan keringat dingin, mual, ataupun keluhan-keluhan yang lain, maka pasien harus segera membatalkan puasa. Yang keempat yaitu tetap konsumsi obat-obatan rutin pasien seperti obat antihipertensi, obat antidiabetes, ataupun obat-obat ginjal maupun vitamin-vitamin ginjal lainnya. Jika perlu, konsultasikan juga ke dokter mengenai jadwal pemberian obat pada saat mereka berpuasa. Dan yang kelima yaitu saat sahur dan juga berbuka, cukupilah kebutuhan cairan dan juga makanan yang sesuai dengan aturan dan tidak berlebihan. Aturan makan dan minum pada saat pasien gagal ginjal berpuasa pada intinya hampir sama dengan aturan makan dan minum pada saat mereka tidak berpuasa.
yaitu 1. Untuk kebutuhan cairan 24 jam, yaitu sesuai dengan jumlah urin mereka selama 24 jam ditambah sekitar 500 cc dan dibagi dalam 2 sesi, yaitu pada saat berbuka dan juga sahur. Kedua, hindari minuman bersoda dan juga minuman berwarna seperti teh, kopi, maupun sirup, terutama pada pasien gagal ginjal dengan anemia dan juga masalah lambung. Jikapun diperbolehkan meminum teh manis, hanya diperbolehkan sedikit saja untuk membatalkan puasa dan tidak minum teh manis pada saat makan berat, atau beri jeda antara minum teh manis dengan makan makanan berat. Ketiga, untuk jenis karbohidrat, pilihlah jenis nasi, mie, ataupun makaroni, tapi tidak yang instan. Dan batasilah jenis karbohidrat seperti kentang, singkong, dan juga ubi yang banyak mengandung kalium. Keempat, untuk jenis protein, pilihan protein hewani jauh lebih baik daripada protein nabati. Protein hewani dapat diperoleh dari daging tanpa lemak, kemudian juga putih telur, ikan-ikan, maupun ayam tanpa kulit. Sedangkan protein nabati seperti kacang-kacangan harus dibatasi karena banyak mengandung fosfor dan juga asam urat. Kelima, untuk kebutuhan serat dari buah dan sayur harus kita olah terlebih dahulu untuk mengurangi kadar kaliumnya ya, yaitu pada sayur harus sayuran yang matang. Dimasak terlebih dahulu, tidak boleh sayuran setengah matang apalagi mentah. Dan untuk buah yaitu juga sama, harus dimasak terlebih dahulu. Lebih baik lagi yaitu direndam dulu di air hangat, baru kemudian direbus atau dikukus, atau dapat dijadikan olahan seperti koktail buah ataupun setup buah. Dan berhati-hatilah terhadap buah yang tinggi kalium yang biasanya sangat enak diminum pada saat berbuka puasa, yaitu contohnya air kelapa, kemudian juga kurma, dan juga melon serta pisang. Itu merupakan buah-buahan yang sangat tinggi kalium, sehingga untuk makannya pun harus diolah seperti dijelaskan sebelumnya. Kurangi atau batasilah makanan-makanan tinggi garam atau tinggi natrium seperti makanan kemasan, makanan instan, makanan cepat saji, junk food, fast food yang akan membuat cepat haus, kemudian bengkak, dan juga dapat meningkatkan tekanan darah karena kadar natriumnya yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu kurangi dan batasi juga makanan-makanan kemasan, karena makanan-makanan dalam kemasan yang berpengawet itu tinggi kandungan fosfor yang akan menimbulkan efek buruk pada jantung. Demikian yang dapat Mama sampaikan mengenai boleh atau tidaknya pasien gagal ginjal berpuasa serta bagaimana tips dan triknya. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat untuk para pasien gagal ginjal dalam menjalankan ibadah puasa. Selamat berpuasa, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.